Shalom bagi kita semua. Kita berjumpa lagi di dalam program GWS God Word Study. Pada pertemuan yang pertama kita sudah membahas mengenai grace. Apa itu kasih karunia menurut iman Kristen yang berdasar pada kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini kita mau belajar mengenai berbuah. Apa itu berbuah sebenarnya? Setelah kita mengetahui bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia-Nya Tuhan, tentu kita diselamatkan bukan untuk menjadi orang yang biasa-biasa saja, menjalankan rutinitas kita, semaunya kita sendiri. Ada panggilan yang termuat di dalam kasih karunia anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Nah, kata berbuah tentu sudah tidak asing di dalam telinga kita sebagai orang percaya. Apalagi kalau Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, ya, rajin mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan di gereja saudara ataupun khotbah-khotbah yang sekarang banyak beredar di YouTube, tentu kita sudah sering mendengar kata berbuah. Lalu berbuah itu sebenarnya seperti apa? Supaya kita tahu panggilan kita di dalam anugerah keselamatannya Tuhan. Supaya kita tahu konsep berbuah itu sebenarnya bagaimana. Supaya kita tahu bagaimana seharusnya kita berbuah. Nah, di dalam Matius 3 ayat 8 sampai dengan 11, di situ firman Tuhan berkata, "Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan." Demikian kata firman Tuhan pada Matius pasal 3 ayat yang ke-8. Jadi kita bisa berbuah karena kita bertobat. Ya, kata bertobat ini mengacu pada Roma 12 ayat yang kedua. Di situ dikatakan, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik dan apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna." Jadi tanpa pertobatan maka mustahil bagi kita untuk menghasilkan buah. Kita lanjut. Matius pasal 3 ayat yang 9 sampai 11, di situ firman Tuhan berkata, "Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik, pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api." Nah, konteks bacaan yang baru saja kita baca tadi, ini mengenai berita dari Yohanes Pembaptis. Dalam pelayanannya, dia menyuruhkan supaya orang-orang saat itu bertobat. Nah, bertobat yang dimaksudkan di sini adalah bertobat bagi orang-orang Yahudi. Ya, pertobatan yang dipahami oleh orang Yahudi yaitu supaya mereka berbalik lagi kepada Tuhan dan melaksanakan tuntutan-tuntutan hukum Taurat secara sempurna. Jadi dosa pada saat itu yang dipahami oleh Yohanes adalah pelanggaran yang dilakukan oleh umat Allah ketika mereka meninggalkan hukum-hukum Allah, berbalik dari Allah kemudian tidak hidup sesuai dengan hukum-hukumnya. Ketika Yohanes Pembaptis menyuruhkan bahwa mereka harus bertobat, maka seruannya itu hendak menuntut supaya setiap orang Yahudi pada saat itu berbalik lagi kepada Allah dan menjalankan kehidupan mereka yang sesuai dengan tuntutan dari hukum Taurat Tuhan. Nah, sebagai tanda pertobatan itu diadakan baptisan. Baptisan menggambarkan bahwa mereka kembali masuk ke dalam persekutuan sebagai umat Allah yang hidup sesuai dengan perjanjiannya Tuhan. Jadi, dari ayat yang kita baca tadi, kita sudah mendapatkan satu gambaran bahwa tanpa pertobatan tidak akan mungkin seseorang dapat menghasilkan buah di dalam kehidupannya. Jadi, berbicara mengenai berbuah itu tidak jauh-jauh dengan yang namanya bertobat, berbalik kepada Allah dan hidup sesuai dengan hukum-hukum Allah. Berbicara mengenai buah, itu juga ada kaitannya dengan perbuatan atau sikap hidup, karakter seseorang yang dihasilkan karena dia mendapat pengaruh yang kudus dari Injil dan juga Roh Kudus itu sendiri. Matius 13 ayat 8. "Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah, ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Ayat yang ke-23 dari Matius pasal 13 di situ berkata, "Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti. Dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat." Ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus mengenai firman Tuhan yang ditaburkan atau diberikan kepada orang-orang percaya. Ditaburkan di tanah yang subur. Tanah yang subur menggambarkan
Orang percaya yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan itu, menerima firman Tuhan itu, mengerti dan melakukannya. Maka seseorang bisa mengalami yang namanya perubahan di dalam hidup. Dia bisa meninggalkan manusia lamanya, perilaku kebiasaan buruknya, itu hanya oleh kuasa firman. Ketika seseorang sungguh-sungguh menerima firman di dalam hatinya, di dalam pikirannya, dan membiarkan kuasa firman Tuhan itu membaharui hati dan pikirannya, maka disitulah dia akan mengalami yang namanya pemulihan, yakni pembaruan hidup. Bagaimana sikap, perilaku, karakternya itu bisa sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, bisa sesuai dengan tuntutan kekudusannya Tuhan. Sehingga lewat sikap hidup yang berubah ini, maka seseorang itu bisa menghasilkan perbuatan-perbuatan yang berkenan bagi Tuhan, yang bisa bermanfaat, jadi berkat bagi banyak orang lain. Jadi, buah berbicara mengenai kehidupan, sikap, perilaku, atau karakter seseorang yang sudah diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupannya yang dia jalankan itu bisa selaras dengan kebenaran firman Tuhan. Apapun yang ia kerjakan memuliakan nama Tuhan dan bisa bermanfaat bagi orang lain. Nah, kita sudah bicara mengenai dua hal di sini. Jadi pertama, berbuah berbicara mengenai pertobatan. Seseorang tidak mungkin akan menghasilkan buah jika dia tidak bertobat atau berbalik kepada Allah. Berbalik kepada Allah bukan hanya sekedar rajin beribadah, tetapi hidup sesuai dengan tuntutan hukum-hukum Allah. Dan yang kalau kita orang percaya di zaman perjanjian baru memahami bahwa Allah menghendaki supaya kita hidup di dalam kasih. Hukum kasih, kita harus hidup di atas dasar kasih. Dan yang kedua, berbuah itu berbicara mengenai bagaimana kita hidup dipimpin oleh kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau saudara dan saya mau berbuah, maka kita harus bertobat, berbalik kepada Allah, sungguh-sungguh hidup sesuai dengan tuntutan kebenaran firman Tuhan. Nah, yang ketiga, kita mau membahas mengenai bagaimana sih supaya kita bisa berbuah? Bagaimana supaya kita sungguh-sungguh bisa berbalik kepada Allah? Dan bagaimana sebenarnya kita bisa diubahkan oleh kebenaran firman Tuhan dan oleh kuasa Roh Kudus.